Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas, jadi ada kabar situasi finansial kaitannya juga dengan PSR di Manchester United ya. Ada beberapa sumber yang akan gue ambil, mulai dari Laurie Whitwell. Gue kutip dari United eksklusif, artikelnya ada di The Athletic seperti biasa. Bagaimana dia mengumumkan atau memberikan kabar terkait dengan situasi keuangan Manchester United di kuartal ketiga ya. Bagaimana total revenue ini adalah 160,5 juta pounds, ini naik dari 136,7 juta pounds di periode setahun yang lalu, di periode yang sama ya, tahun 2024. Hal yang dihitung adalah match day, artinya pertandingan, komersial, broadcast ataupun juga penyiaran ya, semuanya ini meningkat. Beban gaji ini senilai 71,2 juta pounds, ada penurunan 20 juta pounds dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama ya. Ini karena tanpa adanya Champions League dan juga ada banyak pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh Manchester United tentu saja di periode tahun ini, utamanya demikian ya, karena memang ada banyak sekali pemecatan yang dilakukan atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Manchester United. Nah, dari kabar ini memang terlihat ada keadaan situasi finansial yang membaik ya dari Manchester United, bahwa bagaimana angka revenue yang didapatkan oleh klub ini meningkat dari periode sebelumnya di tahun 2024. Tapi gue belum tahu nih ini karena Manchester United misalnya di periode akhir kompetisi musim ini kan buruk sekali, terutama di Liga. Di pertandingan terakhir ke Old Trafford, walaupun stadion itu masih juga bisa dikatakan penuh ataupun banyak, tapi gue menilai pastinya ada ya penurunan animo dari fans untuk menyaksikan Manchester United. Dan mungkin juga dari sisi broadcast penyiaran juga ada penurunan ya, karena penampilan Manchester United ini gue perkirakan mungkin akan ada pengaruhnya, dan ini akan masuk ke perhitungan selanjutnya. Mungkin bisa jadi akan seperti itu. Sekali lagi gue bisa salah, ini hanya asumsi gue. Tapi bagaimana ada situasi juga dari pengeluaran klub yang memang sangat menurun ya, dan ini merupakan kabar positif tentu saja. Tapi memang ini sudah bisa ditebak ya kan, dengan pengurangan pegawai misalnya yang dilakukan secara besar-besaran, karena ini kan bukan hanya terkait dengan pemain di atas lapangan saja ataupun skuad Manchester United, tapi juga klub secara keseluruhan. Tapi gue lihat bagaimana memang nampaknya Ineos ini ingin memperbaiki situasi keuangan Manchester United dengan itu tadi, mengurangi sebesar-besarnya pengeluaran dari klub, di mana memang Manchester United menurut gue klub besar, tentu saja dengan branding yang besar, revenue juga besar, tapi menurut gue ada kesalahan pengaturan dari manajemen sebelumnya terkait dengan terutama pengeluarannya, karena ini mungkin tidak sejalan dengan pemasukan Manchester United. Pemasukan mereka banyak, tapi pengeluaran mereka tidak kontrol dengan cermat menurut gue. Ini terkait dengan manajemen sebelumnya, sehingga akhirnya justru hutang banyak dan segala macam ya kan. Ini ada hal yang tidak pas di sana, dan nampaknya memang ini adalah strategi pertama dari Ineos. Ada banyak keputusan kontroversial menurut gue, yang jelas pengurangan pegawai, pemutusan hubungan kerja, ini bukan hal yang positif ya. Tapi kalau dilihat dari mendapatkan efek ya, ada situasi pengurangan pengeluaran di sana. Tapi apakah ini akan dilakukan terus-terusan? Gue harapkan tidak. Gue harapkan justru Ineos akan sampai pada titik nanti ya mereka akan mengembangkan lagi Manchester United, dan kalau itu terjadi maka ya pegawai akan kembali hadir ya kan, akan kembali dibutuhkan. Ini juga mengikuti perkembangan dari klub selanjutnya. Misalnya Manchester United betul akan membangun stadion, ini kan juga butuh pekerja yang lebih banyak. Nanti akan ada mungkin penyiaran juga akan lebih banyak, mungkin ada banyak hal yang lebih berkembang, dan tentu saja ini akan membutuhkan pekerja yang lebih banyak. Tapi saat ini nampaknya Ineos lebih memilih untuk katakanlah mulai dari titik yang sangat-sangat kecil sekali ya di Manchester United. Nah, terkait dengan
transfer ya. Ini juga ada situasi di mana dari salah satu gua kutip dari United eksklusif, ini dari Tuni, bagaimana Manchester United mengatakan secara privat ya, mereka akan sangat disiplin dalam melakukan investasi di tim utama. Ini terkait dengan pengurangan gaji dan juga pengeluaran-pengeluaran lainnya. Walaupun demikian, dari Sky Sport mengatakan bahwa Cafe Solekol menyebutkan Manchester United ini tetap menjadi daya tarik yang besar di transfer market. Dan mereka tetap akan bergerak secara besar di musim panas, walaupun mereka juga akan melakukannya dengan lebih berimbang. Nah, ini ada kata kuncinya, lebih berimbang. Jadi Manchester United ini memang memiliki daya tarik masih besar. Mereka juga butuh penguatan di berbagai posisi. Ya. Mereka tetap akan keluar untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut, tapi dengan betul-betul cermat. Jadi ada perimbangan, dan yang paling terdekat menurut gue, mereka berusaha untuk tidak menambah beban di perhitungan PSR. Kalau kita berbicara terkait dengan transfer ya, situasi keuangan untuk transfer. Nah, situasi PSR ini ada update juga dari The Athletic bahwa untuk periode saat ini Manchester United ini termasuk yang paling aman bersama dengan 5 klub lainnya ya. Jadi Manchester United termasuk 5 klub yang aman. Secara total sebenarnya dari peserta 18 tim peserta Premier League ini hanya ada 4 tim yang masuk kategori kategori lampu kuning, katakanlah seperti itu. Ini ada Newcastle, Leeds, Everton, dan juga Burnley. Artinya mereka harus hati-hati sekali, hati-hati banget ya. Dan ada satu klub di mana mereka ini dalam situasi yang gawat, yaitu adalah Aston Villa. Ini terkait dengan PSR ataupun berapa banyak mereka bisa menderita kerugian ya, sampai dengan batasan PSR tersebut. Sementara Manchester United seperti gua katakan ini berada di bahkan peringkat kelima setelah Chelsea, Brighton, Manchester City, Tottenham Hotspur, lalu Manchester United. Manchester United bahkan ya ini masih bisa mendapatkan kerugian senilai 141 juta pounds. Ini jumlah yang cukup besar sekali, tapi kalau mereka misalnya mendapatkan angka ini, mereka masih dinilai aman dari hitungan total PSR keseluruhan. Artinya apa? Keadaan PSR Manchester United ini semakin sehat. Ini juga tentu saja ada kaitannya bagaimana kebijakan-kebijakan transfer yang dilakukan oleh Ineos. Bukan hanya mendatangkan pemain, tapi juga melepas pemain. Dan juga bagaimana mereka misalnya berhemat betul ya di musim dingin kemarin ya, di bursa transfer musim dingin kemarin, dengan sangat membatasi pergerakan bursa transfer. Walaupun menurut gua secara teknis ya Ruben Amorim butuh penguatan di berbagai posisi di musim dingin kemarin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa ya kan, penampilan skuad di atas lapangan. Tapi dengan keadaan situasi finansial yang Manchester United juga sangat perhatikan, itu tidak terjadi ya kan. Mereka hanya mendatangkan Aiden Heaven dan juga Dorgu. Itu pun juga tidak secara besar-besaran harga ya, dari sisi harga. Nah, ada beberapa penghematan yang mereka lakukan, dan di musim di musim panas kali ini pun juga mereka diperkirakan akan melakukan aktivitas bursa transfer dengan lebih hati-hati. Mereka pun juga akan lebih berani ya untuk melakukan penjualan pemain. Dan ini bukan hanya pemain yang performanya tidak bagus lalu dilepas dengan angka yang menurut gue bagaimana Manchester United juga tidak menginginkan penjualan tersebut membuat mereka rugi di angka PSR, tapi di sisi lain mereka juga ingin tampil lebih berani dalam menambah situasi PSR dari sisi keuntungan. Nah, ini mereka lakukan dengan cara melepas pemain dari akademi. 2 pemain yang menurut gue akan memiliki pengaruh besar, yaitu adalah Garnacho dan juga Marcus Rashford. Karena mereka dinilai sebagai pemain dari akademi. Ketika dilepas, ini akan memberikan suntikan PSR yang sangat masif ya menurut gue. Tapi tentu saja ini juga bukan masalah terkait dengan, dalam tanda kutip, nabung keuntungan di PSR. Tapi juga tetap Manchester United harus melakukan penguatan di skuad untuk menghadapi musim depan.
Jadi memang ada perimbangan betul yang dilakukan secara cermat. Ini menurut gue kabar yang cukup bagus ya, melihat situasi keuangan Manchester United di periode-periode sebelumnya. Jadi memang ini perlahan diperbaiki oleh Ineos. Semoga ini terus bisa positif, tapi bagaimanapun juga menurut gue pemain dari akademi misalnya ya, seperti yang pernah disebutkan oleh beberapa legenda Manchester United, ini bukan untuk dikembangkan lalu kemudian dijual. Idealnya tidak seperti itu. Idealnya memang pemain akademi dikembangkan dan dipakai untuk Manchester United untuk bisa memperbaiki performa di atas lapangan. Kalau memang ini tidak bisa dilakukan, baru pemain tersebut dilepas di bursa transfer. Menurut gue idealnya demikian. Itu tadi secara keseluruhan ya, laporan situasi keuangan khususnya PSR dari Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.